Halo, saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang deviasi septum. Deviasi septum merupakan bentuk dari septum atau sekat hidung yang tidak lurus di tengah, sehingga membentuk deviasi ke salah satu rongga hidung atau kedua rongga hidung. Deviasi ini menyebabkan penyempitan pada rongga hidung. Pada sebagian besar orang dewasa, yaitu sekitar 80%, septum nasi ini memang agak bengkok, tetapi tidak menimbulkan gangguan fungsi hidung. Jadi, tidak ada sekat hidung atau septum nasi yang memang 100% lurus. Rata-rata memang agak bengkok, tetapi adanya gangguan atau tidak itu yang perlu kita nilai. Berdasarkan jenis kelamin, resiko terjadinya deviasi septum pada laki-laki dan perempuan adalah 1,8 banding 1, dengan insiden tertinggi ada pada kelompok usia 21 tahun hingga 40 tahun. Etiologi penyebab terjadinya deviasi septum adalah trauma, bisa terjadi pada proses persalinan pada saat dilahirkan, pada saat olahraga, misalnya terbentur atau jatuh, atau kecelakaan. Penyebab lainnya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan dari tulang rawan septum nasi yang terus tumbuh, meskipun batas superior dan inferior dari tulang hidung atau os nasal ini telah tetap. Bentuk deformasi ini bermacam-macam ya, ada yang berbentuk S atau C. Dislokasinya yaitu berada di bawah kartilago septum keluar dari krista maksila dan masuk ke dalam rongga hidung. Atau penonjolan tulang atau tulang rawan septum bila memanjang dari depan ke belakang itu disebut sebagai krista. Bila berbentuk runcing atau pipih itu biasanya disebut sebagai spina. Bila deviasi atau septum nasi ini bertemu melekat dengan konka di depannya, maka akan disebut sinekia atau perlekatan. Bentuk ini akan menambah beratnya obstruksi dari hidung pasien. Ada beberapa klasifikasi letak dari deviasi septum, yaitu tipe pertama, benjolan unilateral yang belum mengganggu aliran udara. Sedangkan tipe kedua, benjolan unilateral yang sudah mengganggu aliran udara, namun masih belum menunjukkan gejala klinis yang bermakna. Tipe ketiga adalah deviasi pada konka media atau area osteomeatal. Sedangkan tipe 4 disebut juga tipe S di mana septum bagian posterior dan anterior berada di sisi yang berbeda. Sedangkan tipe 5 benjolannya unilateral pada dasar septum, sementara di sisi lainnya normal. Tipe 6 bila tipe 5 ditambah ulkus unilateral dari cauda ventral, sehingga menimbulkan rongga yang asimetri. Sedangkan tipe 7 merupakan kombinasi dari satu tipe, yaitu tipe 1 sampai 6. Ini contoh dari tipe pertama ya. Jadi tipe pertama adalah terjadi deviasi pada unilateral tapi tidak menimbulkan gangguan. Sedangkan yang tipe 2 memang lebih berat tetapi masih gangguannya tidak bermakna. Sedangkan tipe 3 ini berada di kompleks osteomeatal. Jadi sangat beresiko untuk terjadinya sinusitis. Sedangkan tipe 4 ini yang biasanya kita sebut tipe S ya. Dia berbentuk S yaitu berada di daerah osteomeatal dan di depan juga ini ada. Sedangkan yang tipe 5 itu merupakan apabila satu sisi tapi dia berada di depan. Tipe 6 ada di belakang dan di depan. Sedangkan tipe 7 merupakan kombinasi dari tipe 1 sampai 6.
Jadi bisa tipe 1 dan 6 atau tipe 1 dengan tipe 5 seperti itu. Gejala dari deviasi septum ini yang paling eh, terlihat adalah hidung buntu yang unilateral yang hilang timbul biasanya. Buntu hidung ini kadang sudah tidak dirasakan apabila terjadinya sudah lama. Jadi kalau buntu hidung ini terjadinya sudah berlangsung lama, biasanya maka akan terbentuk mekanisme kompensasi sehingga sudah beradaptasi lewat lubang hidung yang kontralateral. Jadi kadang pasiennya juga tidak sadar apabila terjadi buntu hidung. Buntu hidung ini akan menyebabkan masalah apabila diikutin dengan hipertrofi konka kompensata pada daerah konka inferior atau konka media. Sehingga oksigen yang masuk maka terganggu, terhalang oleh konka inferior dan konka media, atau terjadinya disertai dengan rinitis alergi ataupun rinitis biasa. Gejala deviasi septum yang lainnya adalah hiposmia atau anosmia karena sumbatan jalan napasnya, sefalgi atau nyeri kepala ini disebabkan oleh pintu sinus yang terganggu sehingga menimbulkan vakum sinusetik, serta epistaksis dan rasa nyeri karena septum yang bengkok ini menusuk konka inferior atau konka media atau deviasinya yang menutup daerah kompleks osteomeatal. Rasa nyeri ini dapat menjalar di antara mata dan dahi. Untuk diagnosisnya, deviasi septum biasanya sudah dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Apabila memerlukan pemeriksaan penunjang, maka bisa dilakukan nasal inspiratory peak flowmetry atau NIPF atau rinomanometri atau rinometri akustik. Untuk melihat strukturnya yang jelas, maka boleh dilakukan CT scan untuk penilaian. Penata laksanaannya adalah melakukan terapi inisial. Inisial dari terapi deviasi septum biasanya mengatasi keluhan pasien, yaitu nasal kongesti atau postnasal drip, ya, dengan memberikan obat-obatan pelapang hidung atau dekongestan. Apabila deviasi septum ini memberikan gejala sumbatan hidung yang berat atau gejala lain yang mengganggu kualitas hidup, maka perlu dilakukan tata laksana dengan melakukan koreksi septum atau septoplasti. Komplikasi yang lain adalah deviasi septum ini dapat menyumbat ostium sinus sehingga menimbulkan faktor predisposisi terjadinya sinusitis. Serta deviasi septum ini dapat menyebabkan ruang sempit sehingga dapat mempredisposisi terjadinya polipnasi. Prognosis untuk kasus deviasi septum ini adalah baik atau dubia et bonum. Terima kasih.